Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para sobat UT Jambi. Berjumpa kembali pada kegiatan podcast YouTalk Jambi, mengedukasi, menginspirasi. Kali ini kita akan mengulik sedikit tentang salah satu program pemerintah terkait penanganan stunting di Provinsi Jambi. Untuk itu telah hadir bersama kami di kantor UT Jambi di ruang podcast YouTalk Jambi ada Bapak Oki Permana SKM MKM. Ya, Pak Oki selaku Ketua dari Program Manajer Satgas Stunting Provinsi Jambi. Ya, Pak Oki boleh silahkan terlebih dahulu menyapa para sobat UT Jambi dan berkenalan. Silahkan Pak Oki. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada seluruh sahabat UT, Universitas Terbuka, yang dalam hal ini kami diberikan kesempatan untuk podcast ya, dalam tema nanti saya diberikan tema terkait dengan program percepatan penurunan stunting di Indonesia, khususnya Provinsi Jambi. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Oki perkenalannya. Jadi Pak Oki Permana adalah Ketua dari Program Manajer Satgas Stunting Provinsi Jambi, yang mana program ini sudah lama kali ya dicanangkan oleh pemerintah. Nah, seperti apa ini Pak? Sejak kapan, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana perkembangannya dari sejak awal program stunting ada dan khususnya untuk penanganan di Provinsi Jambi. Silakan Pak Oki. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebetulnya regulasi yang ada untuk masalah penanganan stunting dulu sebelum itu namanya adalah upaya perbaikan gizi. Upaya perbaikan gizi itu ada dalam bentuk peraturan presiden yang nomor 34 itu tahun 2013. Oh, sejak dari 2013 berarti ya. 2013 itu sudah ada. Nah, kemudian untuk percepatan penurunan stunting ini khusus adalah diterbitkannya Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Indonesia. Artinya sudah diawali dengan perbaikan gizi. Ya, perbaikan di tahun 2013 itu kalau tidak salah di era Presiden SBY. Kemudian di tahun 2021 di-update lah. Di-upgrade menjadi percepatan penurunan stunting. Itu di tahun 2021 di era Presiden Jokowi. Betul. Baik. Seperti apa sendiri di Provinsi Jambi kemudian ketika Perpres tersebut dikeluarkan, kemudian diaplikasikan di Provinsi Jambi, seperti apa langkah-langkahnya hingga saat ini, Pak? Ya, jadi untuk regulasi yang pertama adalah Peraturan Presiden nomor 72 tadi tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Nah, berdasarkan Perpres itu ditunjuklah BKKBN RI, Kepala BKKBN RI sebagai koordinator dalam percepatan penurunan stunting. Dalam hal ini waktu itu sampai sekarang masih Dr. Hasto Wardoyo. Nah, kemudian dari BKKBN diturunkan menjadi peraturan kepala badan. Kepala badan itu nomor 12 tahun 2021. Juga tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting. Ya, benar. Jadi itu nah, kita di Provinsi Jambi tentunya mengikuti regulasi ini. Karena di Provinsi Jambi ini ada perwakilan BKKBN provinsi sebagai perpanjangan tangan dari BKKBN di pusat untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting untuk di Provinsi Jambi, sehingga kita dari seluruh provinsi itu bergerak serentak dalam percepatan penurunan bersama-sama gitu ya Pak ya, dengan
BKKBN di daerah juga ya. Kalau di BKKBN daerah namanya apa ya Pak? Ya itu pemerintah daerah punya Pak. Jadi itu berbagai macam nama organisasi perangkat daerahnya. Ada yang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ada yang dinas pengendalian penduduk, perlindungan anak, dan keluarga berencana. Jadi ada yang juga bergabung dengan PMD misalnya. Jadi memang kalau tiap daerah berarti namanya bisa berbeda-beda tergantung tergantung situasi peraturan bupatinya. Tapi yang jelas apapun namanya tetap ada tim khusus atau bagian khusus yang menangani dan membantu aksi tadi aksi dari stunting tadi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini BKKBN RI. Kemudian turun ke BKKBN daerah perwakilan gitu ya Pak ya, di Provinsi Jambi dan sampai ke daerah masing-masing. Nah, apakah aksinya ini kemudian dilakukan bersamaan, maksudnya sekaligus dengan program yang sama, dengan waktu yang sama, atau seperti apa teknisnya Pak? Kalau di daerah? Iya, jadi di daerah kami di provinsi memang punya program di dalam upaya percepatan penurunan stunting ini. Selain mengacu kepada indikator daripada Perpres dan juga Perban Kepala BKKBN, juga kami mempunyai 7 program tematik yang harus kami lakukan. Baik. Jadi di dalam upaya percepatan penurunan stunting ini juga dilakukan, ada yang dikatakan nomor 1 itu adalah rapat koordinasi. Itu di tingkat kabupaten. Jadi teman-teman di seluruh daerah itu semuanya juga harus melakukan itu, dan begitu juga kita di provinsi rapat koordinasi, rapat tim percepatan penurunan stunting. Baik. Kemudian yang kedua adalah kegiatannya adalah melakukan upaya mini lokakarya. Itu di setiap kecamatan. Di setiap kecamatan itu kita lakukan dalam 1 tahun itu 10 bulan, mulai dari Maret sampai Desember. Setiap tahun Pak? Setiap tahun. Jadi sejak Perpres itu kan di 2021. Jadi itu mulai berlaku di 2022, 2023 dan 2024. Itu yang kedua untuk mini lokakarya di kecamatan, sehingga itu untuk melakukan semacam istilahnya survei mawas dirinya lah, dan melihat bagaimana kondisi, berkaca bagaimana kondisi stunting di daerah masing-masing dan juga keluarga yang beresiko stunting. Nah, kalau bicara stunting sendiri, mungkin biar para sobat UT Jambi yang nanti menyaksikan tahu itu Pak, sebenarnya yang dikatakan stunting itu yang seperti apa, lalu adakah kategori-kategorinya Pak? Iya. Apa yang dimaksud dengan stunting, kemudian apakah ada tipe-tipe khusus atau semuanya itu satu tipe atau bagaimana gitu? Iya, jadi karena definisi terkait dengan stunting ini kita masih mengacu ke definisi dari WHO yang diadopsi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kementerian teknisnya ini adalah Kementerian Kesehatan. Jadi berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2020, itu yang dikatakan stunting itu adalah kondisi kekurangan gizi kronis. Kronis? Iya, kekurangan gizi kronis. Sehingga mengakibatkan seorang balita, balita ya Pak? Balita usia 0 sampai 59 bulan, ini kondisi tinggi badan atau panjang badannya tidak sesuai dengan usianya. Tidak sesuai dengan usianya. Ada rentang khususnya Pak ya? Ada kategori khususnya yang menyatakan bahwa idealnya seperti ini, tapi ketika itu tidak tidak memenuhi, tidak sampai ke batas itu dikatakan stunting. Iya, betul. Jadi Kementerian Kesehatan ini menggunakan standar WHO, World Health Organization. Jadi kita menggunakan standar WHO yang kita adopsi menjadi standar antropometri di Indonesia ini. Jadi ada pengukuran tinggi badan menurut umur, kemudian
panjang badan menurut umur itu untuk bayi. Kalau usia 1 tahun ke atas itu panjang badan menurut umur. Kemudian ada berat badan menurut umur dan ada berat badan menurut tinggi badan dan indeks massa tubuh. Jadi ada 4. Nah, apabila dari standar antropometri ini ternyata hasil pengukurannya ini nilai Z-score-nya itu kurang dari -2 standar deviasi, itu dikatakan pendek. Kemudian di bawah -3 standar deviasi itu dikatakan sangat pendek. Jadi ada 2 kategori, pendek dan sangat pendek. Nah, sejauh ini sendiri Pak, mohon maaf saya ingin tahu dan mungkin juga teman-teman ingin tahu bagaimana kemudian kita mengetahui di setiap daerah itu ada apa nih kita katakan ya, anak-anak yang itu ya, anak yang pendek tadi ya, apa ya bahasanya nih yang tepat. Nah, bagaimana caranya? Apakah ada waktu khusus mereka disatukan atau memang didata oleh berbagai teknis, perangkat teknis di bawah? Seperti apa Pak? Jadi memang kita menggunakan sistem di masyarakat yang sudah berjalan selama ini, yaitu Posyandu. Posyandu ya Pak? Kita ketahui Posyandu itu kan sejak tahun 74 ya, sampai sekarang ya, dicanangkan oleh pemerintah kita sampai dengan sekarang. Nah, ini merupakan wadah yang efektif di mana setiap bulan setiap balita itu datang ke Posyandu untuk dilakukan pengukuran. Selain juga diberikan imunisasi. Itu tempatnya di Posyandu, sehingga dengan terlaksananya Posyandu ini setiap bulan, dan kita juga mengharapkan dengan adanya Posyandu ini seluruh balita ini kalau bisa diukur, dan ini sesuai dengan intervensi serentak percepatan penurunan stunting yang kita lakukan di bulan Juni ini. Seluruhnya harus kita ukur, sehingga dari sana nanti akan terlihat berapa sih balita yang pendek, terindikasi pendek tadi. Nah, untuk pengawasannya sendiri seperti apa Pak? Apakah di setiap daerah, dalam hal ini skop kecilnya adalah Posyandu, itu ada petugas khususnya atau seperti apa Pak? Jadi Posyandu itu dilaksanakan oleh kader-kader Posyandu, dan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 87 tahun 2018, bahwa Posyandu itu merupakan lembaga kemasyarakatan desa, sehingga ini dikelola oleh desa. Tingkatnya desa atau kelurahan berarti ya desa, Pak? Di desa ya. Kalau yang di kota yang tidak ada desa Pak, bagaimana? Kelurahan dia menggunakan aturan sendiri lagi, karena gitu. Kalau untuk desa ini, teman-teman yang kepala desa ini bisa menggunakan dana desa dari Kementerian Desa. Nah, kalau kelurahan berbeda lagi pengelolaannya ini dengan dana daerah ya, dengan APBD daerah. Seperti Kota Jambi kan yang daerah. Nah, jadi pengawasannya kader-kader ini tentunya pada waktu pelayanan Posyandu itu ada tenaga kesehatan dari puskesmas yang memantau. Yang memantau dan juga yang sekaligus memberikan pelayanan kesehatan, imunisasi, pengobatan atau pemeriksaan ibu hamil, sehingga hasil daripada pengukuran ini juga nanti bisa dipertanggungjawabkan. Selain petugas yang mengukur panjang badan, berat badan, ini juga petugas yang sudah dilatih atau kader yang sudah dilatih. Nah, inilah yang kita lakukan. Kemudian hasilnya nanti diinput melalui aplikasi Pak, di setiap puskesmas. Puskesmas punya beberapa wilayah desa dan kelurahan. Nanti hasil pengukuran Posyandunya nanti akan diinput di aplikasi. Dan itu apakah ada update-nya per berapa, per semester atau per tahun, atau pasti kan datanya bisa menambah, artinya jumlah bayi yang dilahirkan juga pasti kan setiap waktu bertambah di sebuah daerah, gitu Pak ya. Nah, seperti apa ininya Pak, pengukuran atau penginputan datanya itu Pak? Jadi tadi saya sampaikan bahwa Posyandu itu dilakukan setiap bulan. Nah, jadi setiap bulan itu tentunya ada update data. Misalnya bulan kemarin sudah ditimbang atau diukur, nah bulan ini juga ditimbang lagi. Berapa perbedaan beratnya? Ada enggak kenaikannya, atau malah turun beratnya, atau tidak naik atau tetap. Nah, itu jadi bisa dimonitor di
EPPGBM. Jadi di aplikasi elektronik pemantauan perkembangan itu. Baik. Oh, jadi artinya selalu ya setiap bulan ada inputan lagi di puskesmas tempat. Iya. Bisa saja angkanya bertambah, bisa saja angka stuntingnya menurun. Gitu. Nah, kalau pengen tahu nih Pak, dari seluruh kabupaten kota, angka terbesar di mana nih Pak? Iya. Stunting kita Pak. Jadi berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia di 2023 kita punya 11 kabupaten kota. Nah ini yang angka yang tertinggi memang masih di kabupaten ada dua kabupaten sebetulnya yang tertinggi nih Pak. Oh iya. Yang pertama adalah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu Pak, itu angka prevalensi stuntingnya di 23,7%. Iya. Kemudian yang kedua yang di bawahnya itu adalah di Kabupaten Merangin Pak, di 14,9%. Kemudian di Tanjung Jabung Barat di 14,1%. Jadi ini yang memang yang angkanya masih di atas 10% ini Pak. Ya. Artinya di atas 10% itu dianggap tinggi ya Pak? Iya, dianggap tinggi. Jadi di atas 10% itu masih kategorinya itu masalah ininya stuntingnya ini sedang. Kalau di atas 20% itu sudah berat. Yang tadi itu Tanjung Jabung Timur ya Pak? Iya, Tanjung Jabung Timur itu di atas 20% ini termasuk yang tinggi ya Pak ya. Persentase ini diukur berdasarkan apa Pak? Apakah jumlah bayi atau balita di daerah tersebut, kemudian dihitung angka stuntingnya, atau dibagi per wilayah kabupaten atau seperti apa Pak? Iya, jadi persentase ini adalah balita yang diukur dibagi dengan jumlah balita sasaran yang ada di wilayah. Iya. Jadi kalau di Posyandu itu kan ada sasaran balita di Posyandu. Jadi ketika yang datang, misalnya sasaran di Posyandu ada 100. Yang datang tuh misalnya hanya ada 80. Nah berarti 80% itu adalah partisipasi masyarakatnya, tetapi kita nanti melihat dari 80% diukur itu berapa yang pendek. Ya, berapa yang pendek itu nanti dibagi per jumlah balita yang ada di wilayahnya. Artinya dibagi per 100 atau dibagi per 80 tadi? Iya, dibagi per 100. Iya, dibagi per 100. Jadi berpengaruh juga kalau misalnya banyaknya tidak berpartisipasi ya Pak? Betul, sehingga kita mengharapkan mulai bulan Juni ini intervensi serentak. Percepatan penurunan stunting ini bisa mendorong untuk seluruh balita itu datang ke Posyandu. Iya. Kalau angka yang paling kecil Pak di Provinsi Jambi di daerah mana? Itu berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 itu yang terkecil adalah Kota Sungai Penuh di 4,1%. Kota Sungai Penuh? Iya, Kota Sungai Penuh. Nah itu mengalami penurunan yang cukup drastis sebetulnya. Artinya dulunya tinggi ya. Di angka berapa mungkin Pak? Di atas 10%? Di tahun 2022 itu di 26%. Iya. Jadi sebetulnya begini Pak, untuk stunting ini memang ada kantong-kantong sebenarnya. Dulu namanya, sebelum stunting kita kenal namanya dengan gondok endemis. Jadi pembesaran kelenjar gondok itu. Nah, ini ada kantong-kantongnya. Jadi seperti kerinci Sungai Penuh itu adalah kantongnya di sana. Jadi ini luar biasa, pada tahun ini dia bisa pecah rekor, angka prevalensinya bisa di bawah 30%. Biasanya selalu bertahan di 30% atau di 20% lebih. Ini sekarang bisa di bawah 10% kan. Ini juga menjadi luar biasa ya. Mudah-mudahan. Nah biasanya itu peran dari siapa Pak yang membuat ini bisa turun? Apakah memang dari dinas terkait, OPD terkait, atau memang ada pergerakan khusus lah dari Satgas untuk lebih fokus ke daerah yang mungkin dianggap tadinya lebih tinggi gitu Pak? Seperti apa? Ya, jadi salah satu program tematik daripada percepatan penurunan stunting ini adalah kuncinya di konvergensi. Jadi konvergensi artinya menuju ke satu titik, berkolaborasi seluruh instansi, organisasi perangkat daerah, masyarakat,
juga organisasi-organisasi profesi dan juga perusahaan, wartawan. Jadi dia ada yang namanya pentahelix Pak, 5. Jadi perguruan tinggi, kemudian media, kemudian OPD, kemudian ada beberapa lagi, 2 lagi. Jadi ini saling berkolaborasi, saling mendukung untuk menurunkan stunting. Nah, ini salah satunya juga podcast ini. Ini juga bisa memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat sehingga ternyata itu untuk mencegah stunting itu ternyata mudah, gitu kan. Jadi ini juga penting juga peran dari perguruan tinggi, media ini termasuk media yang bisa disebarluaskan, gitu Pak. Benar sekali Pak Oti. Jadi memang salah satu keinginan kita, ya karena salah satu dari tridharma perguruan tinggi adalah memberikan pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya juga ini dalam hal ini dengan kerjasamanya kita nih UT Jambi dengan TKKBN Perwakilan Provinsi Jambi. Nah kita bisa sekali dayung ini 2 pulau terlampaui. Pertama ada peran PTN di sini dan ada peran media di sini. Artinya di sini UT juga sudah menjalankan peran media sekaligus peran PTN. Nah, mudah-mudahan dengan informasi ini nanti kita bisa lebih banyak lagi memberikan informasi terutama dalam masalah stunting. Baik, tadi Pak Oki sudah memberikan sedikit ini ya, saya tertarik dengan ucapan bahwa ternyata gampang ya untuk mencegah stunting. Nah, sebenarnya seperti apa sih atau apa sih yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh seluruh warga masyarakat mulai dari individu mereka masing-masing. Kemudian ini membuat salah satu gerakan yang tanpa disadari menjadikan angka stunting itu bisa menurun. Nah, seperti apa sebenarnya langkah simpelnya dari per individu masyarakat, Pak? Seperti apa? Iya. Jadi kalau kami di BKKBN ini ada pendataan terkait dengan keluarga berisiko stunting. Nah, bagaimana kita menghindari untuk resiko stunting. Jadi ini ada 6 ini Pak yang harus dihindari sebetulnya. Dari 6 ini, yang pertama itu masalah lingkungan, ketersediaan air bersih ya di rumah tangga. Kemudian yang kedua jamban sehat. Jamban sehat. Kemudian kalau dia sudah berkeluarga, seorang ibu ini tidak terlalu muda untuk melahirkan. Jadi usianya ini dibatasi. Ya, sesuai dengan undang-undang perkawinan ini kan dibatasi. Kalau bisa usianya tuh mengikuti itulah ya. 20 tahun ke atas ya Pak ya. Jangan juga terlalu tua, jangan di atas usia 35 tahun untuk melahirkan itu juga beresiko. Kemudian juga jangan terlalu sering melahirkan, artinya setiap tahun itu melahirkan itu jangan ya, itu resiko. Kemudian juga jangan juga yang terlalu sering dan juga terlalu banyak anak. Nah ini 6 resiko yang memang kita komitmen untuk kita cegah. Siapa saja nih sasaran yang beresiko? Nah, sasarannya ini mulai dari calon pengantin Pak. Calon pengantin ini bahkan dari remaja putri. Ini khusus remaja putri karena remaja putri ini punya siklus menstruasi sehingga sejak SMP, bahkan sekarang udah bergeser SD juga anak-anak kita sudah mulai itu. Jadi mulai dari remaja putri ini ya kita berikan edukasi, jangan sampai anemia. Anemia. Karena remaja putri ini biasanya dia pengen punya bentuk tubuh yang ideal sehingga dia membatasi makan. Biasanya begitu kan? Diet, membatasi makan. Padahal usianya belum cocok untuk diet. Padahal itu nanti akan bisa mengakibatkan anemia atau kekurangan. Berarti sebaiknya usia remaja dan remaja putri yang menstruasi, masuk usia menstruasi harusnya tidak perlu lah ya Pak ya untuk melakukan diet atau diet berlebihan lah kita gitu. Betul, karena itu kan masa pertumbuhan yang cukup banyak membutuhkan. Kira-kira idealnya sampai usia berapa Pak baru bisa? Atau baiknya mereka? Atau seperti apa sih sebenarnya Pak? Iya.
Jadi sebetulnya kan di dalam pengukuran antropometri yang setiap bulan dilakukan, ini kita juga ada standarnya. Jadi ketika tinggi badan dengan berat badan itu ada yang namanya perhitungannya berat badan ideal. Ada juga yang namanya berat badan normal. Ini masih plus minus 10%. Tapi kalau dia sudah kurus itu sudah kurang dari 10%, bahkan sampai 20%, jangan sampai kurus. Itu yang dikatakan underweight. Nah, kita pertahankan berat badan kita yang sesuai dengan tinggi badannya. Nah, ini bisa dilakukan kalau misalnya sekarang kita selain punya posyandu, atau bisa datang ke puskesmas untuk memeriksakan apakah berat badan saya ideal, kemudian juga menu makanan yang harus dikonsumsi ini sebetulnya masyarakat bisa datang ke puskesmas untuk melakukan konsultasi pemeriksaan kesehatan di puskesmas melalui puskesmas. Oke, artinya sebenarnya stunting ini bukan hanya soal ketika anak sudah lahir, bahkan dari calon ibu lah kita bilangnya, remaja putri yang pastinya nanti satu saat akan melahirkan pun harus kita awasi ya bersama-sama. Nah, kemudian beranjak ke usia calon pengantin, Pak, bagaimana? Nah, ini calon pengantin. Jadi BKKBN punya program, Pak, sejak percepatan bulan stunting ini seluruh calon pengantin, baik di desa dan di kelurahan, seluruh pria wanita sama ya, Pak ya. Diupayakan minimal 3 bulan sebelum menikah itu sudah terdata, Pak. Oleh teman-teman di desa kelurahan kita punya namanya tim pendamping keluarga. Di situ ada koordinatornya adalah bidan, kemudian ada kader KB dan kader PKK. Nah, jadi tugas daripada 3 orang TPK ini namanya untuk bisa mencari sasaran siapa sih ini calon pengantin yang 3 bulan sebelum menikah. Tujuannya adalah ketika dia nanti menikah, pada saat menikah itu kondisinya sudah betul-betul sehat. Artinya si calon ibunya ini, calon istrinya ini tidak anemia. Anemia itu kategorinya kalau perempuan itu normalnya 12 gram per sen. Jangan sampai kurang dari 12. Nah, kemudian lingkar lengan kiri atas ini jangan kurang dari 23,5 cm. Itu kurus, terlalu kurus. Nah, kemudian yang penting juga yang calon bapaknya nih, ini menghentikan kebiasaan merokok, karena ini akan berpengaruh kepada janin yang akan dikandung. Sebagai perokok pasif nanti istrinya kasihan. Itu calon pengantin, Pak. Nah, kemudian yang ketiga adalah ibu hamil. Nah, ibu hamil ini tentunya mulai dari kehamilan pertama, usia kehamilan 1 bulan sampai 9 bulan ini selama 6 kali ini minimal harus diperiksa di fasilitas kesehatan. Nah, sehingga jangan sampai nanti ibu hamil ini melahirkan anak yang beratnya kurang dari 2.500 gram. Tidak terdeteksi begitu? Jadi artinya kalau kurang itu beresiko stunting. Dan panjang badannya kurang dari 48 cm ketika dia lahir. 48 untuk bayi. Nah, ini untuk ibu hamil, sehingga ibu hamil ini sangat perlu untuk diberikan pendampingan. Jadi TPK tadi yang saya bilang itu, yang 3 orang itu yang ada di desa kelurahan, itu mendampingi mulai dari calon pengantin, ibu hamil, kemudian badutanya di bawah 2 tahun. Bawah 2 tahun ini karena memang masa-masa perkembangan otak yang optimal, 2 tahun. Nah, kemudian balita, 5 tahun. Di bawah 5 tahun ini juga tetap setiap bulan ini harus terpantau. Berat badannya, jangan sampai dia berat badannya tetap. Kalau tetap itu tidak naik, ada juga yang turun. Nah, kalau lama-lama ini tidak dipantau bisa gizi kurang, akhirnya gizi buruk dan stunting. Itulah kondisinya. Artinya banyak, sebenarnya luas dan banyak sekali ya pekerjaan dari TPK tadi di daerah. Jadi kalaulah pengawasannya dari bawah itu kita perbaiki dengan baik, itu akan sangat-sangat berpengaruh ke tingkatan yang lebih tingginya ya, Pak ya. Nah, dan arti faktor penentunya juga dari bawah dulu ya, Pak, dari lingkungan sekitar tadi. Kemudian setelah
itu artinya setelah 5 tahun itu tidak ada lagi ya Pak? Bukan kategori stunting lagi, apa seperti apa? Ya, jadi setelah di atas 5 tahun, balita ini kita keluarkan dari registrasinya Pak. Nah, sehingga yang dikatakan stunting itu kita hanya menghitung dari prevalensi dari balita yang usia balita saja ya. itu. Tetapi ini memang menjadi catatan ketika seorang anak ini mengalami stunting. Ini memang udah sifatnya ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi, sangat sedikit sekali, hanya bisa memperbaiki berat badannya saja. Tetapi kalau dia sudah stunting mulai dari dalam kandungan, dari bayi, ini sudah organ-organ tubuhnya juga sudah mengalami mengalami kemunduran. Jadi artinya ketika dia dewasa, ini yang menjadi problem besar sekarang Pak. Ketika dia dewasa itu mengidap penyakit yang degeneratif. Jadi artinya penyakit bawaan stunting. Jadi kondisi kelenjar pankreasnya itu tidak mampu menghasilkan insulin dengan baik sehingga dia berisiko untuk diabetes. Yang stunting tadi akan berisiko diabetes. Betul. Kemudian seperti perkembangan jantungnya itu juga menjadi kurang baik perkembangan, sehingga nanti ketika dewasa kalau dia kelebihan berat badan sedikit saja itu bisa terkena penyakit penyempitan gangguan pembuluh darah dan juga penyakit jantung, bahkan juga ginjalnya yang sekarang banyak cuci darah itu Pak, kemudian juga hatinya, livernya, karena dalam masa kehamilan itulah pembentukan organ-organ tubuh itu dipengaruhi oleh kondisi kesehatan ibunya. Oke. Nah, itu yang menjadi. Apakah memungkinkan jika misalkan ada nih anak-anak pendek kita bilang tadi yang stunting di bawah 5 tahun tidak terdeteksi, kemudian memperbaiki dirinya di atas 5 tahun, apakah ada kemungkinan Pak? Atau memang tidak akan bisa untuk diobati atau diperbaiki begitu? Iya. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah bahwa terutama untuk perkembangan otak itu akan maksimal periode emas itu sampai usia 2 tahun atau 24 bulan. Nah, ketika perkembangan otak itu tidak optimal, maka ini akan menjadi sulit untuk mencapai IQ yang normal. Jadi IQ normal kita kan antara 100, 110, 105, 110. Tapi anak-anak yang stunting ini dia bisa minus 10 sampai minus 15 IQ point Pak. Jauh sekali ya Pak. Nah, itulah yang menyebabkan generasi, kalau stunting itu generasi yang hilang nanti. Generasi kita akan hilang. Artinya anak-anak kita tidak akan sampai ke perguruan tinggi. Mungkin tidak bisa masuk UT dia. Atau tidak sanggup. Siap. Tidak sanggup otaknya Pak. Iya, benar. Ini yang sebetulnya yang masalah yang lebih prinsip ini adalah masalah sumber daya manusia ke depan. Dan juga masalah kesehatan yang akan mempengaruhi penyakit-penyakit yang muncul pada usia 40 tahun ke atas. Berarti kesimpulannya sebaiknya memang kita harus sama-sama bergerak untuk mencegah ini, dimulai dari kelompok paling bawah sampai tingkatan paling tinggi. Ya paling tidak untuk tadi mencegah gitu dulu Pak, yang mencegah mulai dari remaja putrinya diperhatikan, kemudian calon pengantin juga tidak serta-merta menganggap ini sesuatu hal yang tidak penting, dan juga jangan berpikiran bahwa ini hanya untuk calon ibunya, bahwa ternyata laki-laki juga harus peduli begitu Pak. Kemudian ketika hamil juga harus ada pendampingan ibu hamil sampai melahirkan, kemudian baduta, batita sampai balita, ini yang jadi tugas bersama. Nah berarti Pak, untuk perihal stunting ini sudah dilakukan oleh kantor perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, didukung oleh para satgas di seluruh daerah yang mendukung, dalam hal ini OPD setempat, dan sudah banyak melakukan banyak hal konkret ya Pak ya, untuk berupaya menurunkan angka itu. Nah, progresnya Pak seperti apa sebelum kita nanti menutup? Progresnya dari awal 2022 sampai 2024 pertengahan ini sudah seperti apa Pak? Angkanya apakah menurun atau adakah satu prestasi yang mungkin diterima atau seperti apa Pak? Jadi sebelum itu kami juga menyampaikan bahwa program di BKKBN juga yang terkait dengan stunting ini ada yang namanya
Kampung KB, Pak. Kampung KB. Oke. Kampung KB ini adalah kampung keluarga berkualitas. Jadi kita sudah hampir 100% seluruh desa dan kelurahan ini sudah menjadi kampung KB atau kampung berkualitas, di mana di dalamnya itu ada yang namanya program Dashat, Dapur Sehat Atasi Stunting. Selain juga ada Posyandu tadi, ada Bina Keluarga Balita, juga ada Dashat. Jadi ada bagaimana masyarakat di setiap posyandu atau di desa kelurahan itu mereka belajar untuk menyiapkan makanan untuk sehat, dapur sehat atasi stunting. Jadi makanan-makanan yang bergizi, makanan seimbang. Nah, ini sudah dilakukan sehingga hal ini juga mungkin berdampak pada penurunan stunting di Provinsi Jambi, Pak. Menurun ya, Pak ya? Menurun. Di angka berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Nah, di tahun 2022 angka stunting kita di 18%, Pak, untuk provinsi. Kemudian di tahun 2023 menjadi 13,5%. Menurun, Pak ya? Turun 4,5%. Bagus. Dan ini ya kita syukuri juga karena upaya-upaya yang dilakukan tadi seperti upaya konvergensi tadi saya sampaikan, kemudian juga seluruh lintas sektor, ada pentahelix yang berperan di situ, Pak. Benar. Kemudian juga upaya-upaya, ada juga bapak asuh dan bunda asuh anak stunting. Jadi kita ada program untuk bisa menghimpun donatur yang dari masyarakat, Pak. Apakah itu dalam perusahaan dalam bentuk CSR, itu kita arahkan di dalam bentuk bapak asuh anak stunting. Dan ini selama tahun 2023 kemarin kita sudah bisa menghimpun sekitar 301 pemberi manfaat, artinya yang penyumbang. Kemudian yang menerimanya ini yang balita, ibu hamil itu ada lebih dari 3.000 dan dana yang kalau kita akumulasikan itu sudah lebih dari 2,2 miliar di tahun 2022 dan 2023 2024 ini kita akan meneruskan lagi. Nah, inilah penurunan stunting kita dari 18% menjadi 13,5%, dan ini merupakan terendah nomor 2 nasional, Pak. Maksud terendah, Pak? Terendah. Berarti terbaik lah. Terbaik kedua secara nasional. Dalam upaya penurunannya angka kita itu yang 13 itu terendah nasional. Berarti terbaik kedua, Pak. Luar biasa. Yang nomor 1 itu adalah Provinsi Bali. Dia di 7,2%. Kita 13,5. Nah, yang lainnya itu di bawah kita semua, artinya angkanya masih biasa. Jadi itulah kemarin pemerintah Provinsi Jambi dapat beberapa penghargaan di Hari Keluarga Nasional kemarin pada tanggal 29 Juni di Semarang. Baru-baru ini? 29 Juni. Antara lain kemarin Pak Wakil Gubernur selaku Ketua TPPN Provinsi Jambi itu menjadi narasumber terkait dengan apa sih upaya-upaya yang dilakukan. Pasti pengen tahu dong mereka gimana setelah Jambi bisa gitu ya. Begitu ya. Luar biasa. Jadi kita dapat beberapa penghargaan nomor yang selamat, Pak. Kalau begitu untuk BKKBN Provinsi Jambi yang sudah menurunkan angka stunting dan menjadi terbaik kedua dalam BKKBN yang hasil menurunkan angka itu. Dan ini juga hasil kolaborasi seluruh dinas OPD tadi ya, Pak. Betul, Pak. Sekali siap. Sebenarnya banyak sekali, Pak, yang mau kita ulik. Tadi ada beberapa poin-poin seperti Kampung KB, program Dashat dan lain-lain, dan mungkin juga ada hal-hal lain yang harus kita diskusikan, namun karena keterbatasan waktu dan kita akan sediakan lagi untuk kegiatan berikutnya. Nah, jadi Sobat UT masih akan ada lagi beberapa segmen-segmen berikutnya untuk podcast UTOK Jambi terkait penurunan angka stunting di Provinsi Jambi bersama BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi, dan untuk itu kita akan kembali adakan di edisi berikutnya. Nah, untuk kali ini mungkin kita kupas dulu nih biar pada penasaran, Pak. Nah, untuk yang kedepannya akan kita bahas lebih detail dengan narasumber yang berbeda. Sebelum kita tutup, Pak Oki, apa harapan dan mungkin apa yang ingin disampaikan untuk para Sobat UT Jambi dan juga yang mungkin nanti akan menonton ini seluruh masyarakat luas di Provinsi Jambi terkait upaya pemerintah ini dalam
penurunan angka stunting, khususnya di Provinsi Jambi. Silahkan Pak. Iya, baik. Jadi kami fokus kepada untuk mencegah keluarga berisiko stunting. Itu kita sebut dengan KRS. Jadi bagaimana seorang calon pengantin itu bisa mempersiapkan untuk nanti ketika dia menikah ya. Usianya tidak boleh kurang dari 20 tahun, kemudian kesehatannya, kadar hemoglobin darah, lingkar lengan atasnya, calon pengantin laki-lakinya juga tidak merokok, misalnya itu yang penting. Kemudian ketika hamil ini jangan lupa minimal 6 kali pemeriksaan di fasilitas kesehatan, dan 2 kali itu harus dilakukan USG, Pak. USG oleh dokter. Nah sehingga ini nanti akan betul-betul bisa menjamin anak ini supaya nanti lahir menjadi bayi yang sehat ketika lahir ya, tidak kurang berat badannya, tidak kurang tinggi badannya, dan juga si ibunya juga dalam kondisi sehat dan bisa menyusui. Karena kalau ibunya itu tidak sehat, kalau tidak bisa menyusui bayinya, tidak bisa memberikan ASI eksklusif, ini juga menjadi salah satu penyebab juga stunting. Dan ketika dia baduta dan balita itu juga jangan lupa tetap dipantau di posyandu. Itu. Baik, itu sih Mas. Terima kasih sekali. Oke, luar biasa ngobrol-ngobrol kita di podcast Utok Jambi kali ini, mengedukasi, menginspirasi. Kita baru bicara kupasan awal nih Pak ya, tentang tentang stunting di Provinsi Jambi ada banyak sekali. Nanti kita akan bahas lagi. Ya mungkin yang bisa kita tarik poinnya adalah mari kita bersama-sama mencegah stunting, dan kita upayakan untuk turun angka stunting di Provinsi Jambi dari semua lini. Tidak hanya kita menganggap ini hanyalah tugas dari satu poin saja, satu leading saja, tapi ada banyak, dan ternyata kita masyarakat biasa juga bisa mengambil peran. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswi UT yang usia calon menikah, calon pengantin diperhatikan, kemudian juga yang para laki-laki juga calon pengantin juga diperhatikan demi tercegahnya adanya anak-anak kita yang terdampak stunting gitu. Ya, dan juga mari kita maksimalkan dan kita upayakan untuk terus kita tingkatkan layanan di posyandu kita di desa dan kelurahan. Mungkin itu ya Pak Oki, ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup? Sudah cukup dan satu slogan, cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Luar biasa Pak Oki. Terima kasih Pak Oki sudah hadir di ruang podcast Utok Jambi, mengedukasi, menginspirasi. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami ya. Kepada para sobat UT Jambi, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan adakan kembali kegiatan serupa dengan tema yang sama, dengan pembahasan yang lebih mendalam di kegiatan-kegiatan berikutnya. Mudah-mudahan terus semangat ya. Sekali lagi, cegah stunting itu penting. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2